Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya geografi, yang berkenaan dengan gugusan planet-planet. Baik, kita mulai pembahasan ini dengan membahas terkait dengan tata surya. Ya, Anda sudah lihat di gambar di sini adalah sistem tata surya. Nah, sistem tata surya ini itu terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan berbagai benda-benda kecil langit yang mengorbit di sekitarnya, yaitu ada planet utama, kemudian planet kerdil, kemudian satelit alami, komet, dan asteroid. Jadi matahari itu ada di tengah, maka planet-planet ini termasuk bumi itu akan mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Seperti Anda lihat, di situ ada planet yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius. Ya. Setelah itu ada planet Venus. Kemudian berikutnya ada bumi tempat kita tinggal. Kemudian setelah itu ada planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan terakhir yang paling kecil adalah Pluto. Yang posisinya itu adalah paling jauh dari matahari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini matahari ukurannya sangat besar sekali, ya. Nah, jadi jagat raya ini memang ruang yang sangat luas dan dia akan terus berkembang. Nah, tapi ilmuwan memang sudah memiliki estimasi, walaupun estimasinya itu masih banyak yang belum bisa dieksplorasi. Nah, jadi awalnya jagat raya ini ada yang disebut sebagai ledakan besar atau Big Bang, ya. Berapa tahun yang lalu? Itu sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Nah, kemudian alam semesta ini terus berkembang. Nah, alam semesta ini bisa kita amati atau observable universe, ya. Nah, kita hanya bisa mengamatinya yang cahayanya sempat kita bisa lihat, ya. Nah, jarak terjauh yang bisa kita amati itu adalah 46,5 miliar tahun cahaya. Sebenarnya alam semesta ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan dan kita amati. Waduh, kita seperti satu pasir yang berada pada ribuan pasir yang ada di pantai. Itu sangat kecil sekali posisi kita dibandingkan dengan alam semesta ini. Nah, jadi secara keseluruhan, meskipun alam semesta itu teramati memiliki diameter ya, diperkirakan 93 miliar tahun. Nah, ukuran sebenarnya alam semesta ini menjadi misteri ya, sejak karena memang tidak terbatas. Nah, Anda lihat di situ ukuran matahari besar sekali ya dibandingkan dengan bumi tempat kita tinggal jauh. Jadi matahari itu sebenarnya bintang yang sangat besar. Jadi masuk ke dalam kategori bintang dia, ya. Nah, jika dibandingkan dengan alam semesta, itu sebenarnya ya ukurannya bisa dikategorikan cukup sedang. Anda tahu berapa diameter matahari? Ya, diameter matahari itu kalau Anda mengitari matahari itu sekitar 1,39 juta kilometer diameter matahari. Jadi matahari itu 109 kali lebih besar daripada bumi. Masya Allah, luar biasa. Berarti lebih dari 100 planet bumi bisa berjajar dari satu sisi ke sisi lain. Itulah yang disebut dengan permukaan matahari. Kemudian volume matahari itu sekitar 1,3 juta kali dari volume bumi. Ya, jadi bumi itu nggak ada artinya dibandingkan dengan matahari. Nah, matahari itu dapat menampung lebih dari 1 juta bumi di dalamnya. Anda bayangkan ya, begitu besarnya. Berat matahari itu bisa diperkirakan antara 1,9 kali 10 pangkat 30 kilogram atau 333 ribu kali dari berat bumi, dari massa bumi. Nah, jadi eh, matahari itu mengandung sekitar 99,86% ya dari total massa surya kita. Nah, makanya kita berputar pada porosnya itu bumi itu. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi tadi.
Nah, nanti kalau kalau kita belajar gravitasi itu akan terpisah lagi materinya. Baik, ini terkait dengan gugusan planet. Nah, ini adalah anatomi dari matahari. Jadi mulai dari intinya core, kemudian ada corona, kemudian ada yang disebut dengan chromosfor, kemudian ada yang disebut dengan convection zone, dan ada yang disebut sebagai radioactive zone. Itu kalau kita perdalam terkait dengan gugusan matahari. Nah, inti matahari atau core itu adalah bagian matahari yang berada dengan suhu paling tinggi itu di dalamnya, panas banget. Ya. Kemudian di situ ada yang disebut sebagai fotosfer ya. Bagian matahari yang dapat diamati dari bumi. Ini bisa diamati dari bumi. Di dalamnya itu terdapat bintik matahari yang merupakan daerah dengan medan magnet yang kuat ya. Kemudian Anda lihat di situ ada yang namanya kromosfor. Ya, kromosfer, yaitu bagian matahari yang nampak seperti gelang benang merah yang mengelilingi bulan pada saat terjadi gerhana matahari total. Nah, makanya pada saat gerhana matahari total kita bisa diamati. Kemudian ada yang namanya corona. Ya, bukan nama virus ya, virus corona. Jadi, corona itu merupakan lapisan terluar dari matahari. Itu yang disebut sebagai corona. Nah, untuk apa cahaya matahari digunakan? Jadi, prinsip matahari itu bisa menguapkan air laut ya. Nah, dia bisa dijadikan berbagai cara untuk menjadikan air laut yang asin menjadi air tawar yang layak untuk diminum sebenarnya. Nah, alatnya itu yang disebut sebagai destilan atau destilasi. Jadi alat ini mampu untuk menampung air laut, kemudian dipanaskan dan uapnya ditampung menjadi air tawar yang layak untuk diminum. Nah, teknologi ini banyak dikembangkan di Saudi Arabia. Nah, kemudian matahari juga bisa kita jadikan sebagai alat untuk pembangkit listrik, ya namanya pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini sekarang masih sumber energi terbarukan. Jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan listrik dari PLN ya, tapi Anda bisa secara mandiri memiliki sumber listrik sendiri yaitu dari teknologi dari matahari. Sehingga Anda bisa memasang panel ya matahari di atap rumah Anda. Nah, sel surya ini sudah banyak dipakai ya sebenarnya. Anda mungkin suka lihat di kalkulator ya. Itu ada yang menggunakan sel surya. Jadi tidak perlu baterai lagi. Nah, orang kalau menggunakan teknologi sumber matahari sebagai energi biasanya memasang di atap bangunan ya untuk mendapatkan listrik secara free gitu. Kemudian matahari juga bermanfaat tuh vitamin D supaya tulang kita menjadi kuat. Makanya kalau pagi-pagi disuruh untuk jalan, untuk melihat matahari itu bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Jam berapa, Pak? Kita bisa melihat matahari dengan sehat. Itu antara jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Sehingga itu adalah waktu di mana provitamin D itu dirubah menjadi vitamin D yang baik bagi kesehatan gigi terutama, kemudian kesehatan tulang. Nah, intinya ini bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian waktu berkas sinar ultraviolet ini disaring ke kulit, itu bisa mengubah kolesterol di dalam kulit kita menjadi vitamin D. Wah, itu luar biasa ya, fungsi dari matahari. Jadi, berjemur di bawah sinar matahari selama 5 menit saja, jangan lama-lama, nanti Anda jadi hitam. Ya, itu menghasilkan 400 unit vitamin D. Ya, baik. Jadi bagusnya itu antara jam 9 sampai jam 10. Bagi tumbuhan, matahari sangat berfungsi untuk fotosintesis. Sehingga tumbuhan bisa memproses karbon dioksida menjadi oksigen yang bisa kita hirup dan menyehatkan kita. Nah, itu dari output dari proses fotosintesis. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan planet. Nah, Anda lihat di sini ada gugusan planet mulai dari Merkurius, Venus, Bumi. Nah, ini ada bulan di atas ya, sampai Pluto. Planet kita bagi menjadi dua, yaitu planet bagian dalam dan planet bagian luar, ya. Nah, ada yang disebut sebagai planet bagian dalam, ya. Planet bagian dalam itu yang pertama itu adalah planet Merkurius. Nah, planet yang paling dekat dengan matahari. Planet ini
dekat dengan matahari. Suhunya sangat panas ya karena saking dekatnya dengan matahari. Sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari karena tidak memiliki apa? Atmosfer yang tebal. Ukurannya kecil ya membuat Merkurius ini agak-agak mirip dengan bulan dalam hal penampakan permukaan ya, dalam hal penampakan permukaan. Nah, kemudian eh, di planet Merkurius ini masuk dalam kategori planet dalam ya. Kenapa? Karena terletak berdekatan dengan matahari. Dia memiliki satelit yang sedikit. Nah, pertanyaan saya, Pak, manakah yang termasuk ke dalam planet dalam? Nah, yang termasuk ke dalam planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Empat itu, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, jadi Merkurius itu sebenarnya adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, kemudian berapa jauh dari matahari? Sekitar 58,5 juta kilometer ya dari matahari. Ya, itu cukup sangat jauh ya. Nah, berapa derajat di Merkurius itu? Kalau siang, Anda bayangkan di Merkurius itu mencapai 450 derajat Celcius, Masya Allah. 100 derajat aja kalau kita manasin air panas. Apalagi 450 derajat. Berarti manusia tidak bisa tuh tinggal di situ. Ini planet dalam ini. Nah, kemudian kalau malam hari di Merkurius itu minus 180 derajat. Waduh, minus saya pernah merasakan minus 3 aja udah sangat dingin, apalagi minus 180 derajat ya. Jadi dia merupakan planet terkecil, diameternya hanya 4.878 kilometer. Nah, kemudian berikutnya setelah eh, Merkurius itu ada yang disebut sebagai apa? Planet Venus. Nah, ini planet Venus yang sebelah kiri ya, yang warnanya kuning ya, yang sebelah kiri ini planet Venus. Nah, posisinya ada setelah Merkurius, Venus, baru dia bumi. Oke, planet Venus ya, itu planet kedua dari matahari. Nah, ya, planet Venus ini sering disebut sebagai bintang pagi ya, atau bintang malam. Karena terlihat sangat terang di pagi hari dan sangat terang di malam hari. Itu makanya disebut sebagai bintang. Nah, Venus memiliki atmosfer yang tebal yang didominasi oleh karbon dioksida, sehingga menciptakan efek rumah kaca sebenarnya yang sangat kuat dan membuat permukaannya menjadi sangat panas. Nah, planet Venus ini eh, permukaan terdiri dari awan tebal karbon dioksida, sehingga memiliki efek rumah kaca ya. Nah, kalau misalkan ditanya berapa suhunya? 460 derajat Celcius. Ya, jadi dia berevolusi, berputar itu 225 hari dan periode rotasinya itu adalah 241 hari. Seberapa gede planet Venus? Itu sekitar 12 juta, sorry, 12.104 kilometer. Nah, Venus ke matahari jaraknya lumayan jauh yaitu 108 juta kilometer. Nah, kemudian setelah Venus, ya udah tempat kita tinggal namanya Bumi. Ya, planet Bumi ini eh, planet ketiga dari Matahari, satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Kenapa di sana ada oksigen, ada air. Ya, jadi intinya adalah ada air. Jumlahnya besar. Ya, jadi di Bumi ini kaya oksigen dan lapisan ozon yang melindungi dari radiasi matahari. Ya, ini terkait dengan Bumi. Nah, kemudian berapa jarak bumi kita ke matahari? 150 juta kilometer. Wah, dengan periode 365,3 hari dalam 1 tahun ya. Berotasi itu 23 jam 56 menit. Jadi dia berputar sampai kembali lagi ke posisinya itu adalah 23 jam 56 menit. Nah, bumi memiliki satu satelit yang disebut sebagai bulan. Ya. Berapa besar diameter bumi? Diameter bumi itu sekitar 12.760 kilometer. Itu diameter bumi. Nah, di bumi ada unsur
apa yang terdapat di atmosfer, yaitu nitrogen dan oksigen, sehingga tepat untuk melindungi bumi dari bahaya ya radiasi matahari. Nah, sehingga banyak kehidupan di bumi. Kemudian, nah planet berikutnya yang ramai di mana kita ingin berbondong-bondong pindah ke sana yaitu planet Mars. Yang planet sebenarnya setelah bumi itu adalah Mars. Nah, ini posisi Mars ada di sini. Ukurannya memang lebih kecil daripada bumi itu. Nah, eh, planet Mars ini eh, disebut juga sebagai planet merah ya karena memang tampilannya warna merah. Permukaannya kaya akan karat. Ya, Anda pernah lihat karat ya, besi oksida itu karat. Nah, Mars ini memiliki atmosfer yang tipis. Sebagian besar di Mars itu ada karbon dioksida. Nah, ini paling mungkin kita bisa berkunjung ke sini. Cuman masalahnya dia banyak karbon dioksida. Nah, sekarang banyak penelitian dilakukan untuk melakukan ekspansi atau perpindahan ke planet Mars. Ya, mungkin bisa dikunjungi oleh manusia di masa yang akan datang. Nah, planet Mars ini, jalak planet Mars ini itu adalah 228 juta kilometer dari bumi. Jauh sekali. Puluhan tahun Anda baru sampai ke planet Mars. Nah, revolusinya kalau bumi kan 24 jam sehari. Kalau Mars itu 24 jam 37 menit. Ya, dalam satu tahun kan bumi ada 365 hari. Kalau di Mars itu 687 hari satu tahun. Nah, berapa diameternya? 6.787 kilometer. Nah, di Mars ada dua satelit. Kalau bumi kan cuma satu satelitnya, yaitu bulan. Di Mars itu ada Phobos dan Deimos. Nah, jadi di Mars itu yang paling banyak itu adalah karbon dioksida. Ya, selebihnya ada nitrogen, ada argon. Nah, eh, suhu di Mars. Nah, suhu di Mars itu dingin. Mencapai minus 87 derajat Celcius di musim dingin sampai minus 5 derajat Celcius di musim panas. Jadi ini planet yang dingin. Kenapa? Karena lumayan jauh dari matahari. Nah, itulah terkait dengan planet dalam. Jadi planet dalam itu adalah planet yang dari Merkurius, Venus, Bumi, sampai Mars. Kemudian kita bahas planet luar. Planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sampai Pluto. Nah, berikutnya itu ada yang disebutkan planet Jupiter, ya. Nah, ini planet luar. Nah, ini adalah planet Jupiter. Nah, planet Jupiter itu terbesar di tata surya. Yang paling gede di tata surya itu Jupiter dengan massa lebih besar daripada semua planet lain. Ya, pokoknya planet terbesar apa di tata surya Jupiter. Jupiter adalah planet gas raksasa dengan atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium di dalamnya itu. Dikenal dengan badai besar seperti bintik merah besar yang merupakan badai raksasa yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Itu planet Jupiter. Nah, eh, Jupiter itu berjarak 780 juta kilo dari matahari, ya. Jupiter banyak mengandung hidrogen di dalamnya itu 75% hidrogen. Nah, Anda melihat bentuk planetnya itu ada seperti gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter, ya. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai badai besar permukaan Jupiter. Nah, berikutnya setelah planet Jupiter, di sebelah kanan Anda lihat ada yang planet bercincin yang disebut sebagai planet Saturnus. Nah, planet Saturnus di sini dikenal sebagai cincinnya yang indah. Ya, sebenarnya di cincin itu ada apa? Di cincin itu ada es dan batu. Ya, jadi Saturnus juga merupakan planet gas raksasa yang memiliki beberapa satelit. Ya. Nah, di dalam Saturnus itu ada satelit namanya Titan, ya, yang memiliki atmosfer tebal dan bahkan mungkin memiliki laut di dalam Titan itu, laut metana cair di dalam satelitnya planet Saturnus tadi. Nah, kemudian jarak dari matahari itu 1.425 kilometer, ya. Nah, kalau misalkan Anda lihat planet Saturnus ini memiliki gas apa di dalamnya? Gas helium dan hidrogen.
sehingga planet ini bisa menampung atau mengapung sebenarnya di atas air sebenarnya gitu ya. Nah, di dalam planet Saturnus ada banyak satelit ya seperti Mimas, Enceladus, Tethys, Dion, Rhea, Titan ya salah satu yang terkenal itu Titan, Hyperion, Lepettus dan Phoebe. Nah, itu adalah satelit dari planet Saturnus. Berikutnya adalah yang disebut sebagai planet Neptunus dan planet Uranus. Nah, Anda lihat Uranus baru Neptunus. Uranus itu yang biru muda, Neptunus itu yang biru tua. Nah, oke. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, baik. Uranus ini memiliki karakteristik unik, rotasinya yang miring, hampir sejajar dengan bidang orbitnya. Uranus berwarna biru kehijauan karena adanya metana di dalam atmosfernya. Planet ini adalah planet raksasa es dengan inti kecil yang dikelilingi oleh lapisan es tebal, dingin di dalamnya. Kemudian yang Neptunus itu terjauh dari matahari dalam kategori planet utama ya. Nah, Neptunus berwarna biru dan memiliki angin tercepat di tata surya yang bisa mencapai ribuan kilometer per jam. Jadi di dalamnya ada anginnya. Nah, seperti Uranus, Neptunus juga merupakan planet raksasa es. Dan terakhir adalah planet Pluto. Nah, Pluto itu artinya adalah planet kerdil. Ya, jadi perlu dianggap planet ke-9. Namun pada tahun 2006 diklasifikasikan sebagai planet kerdil oleh International Astronomical Union karena ukurannya sangat kecil. Nah, Pluto tetap menjadi objek menarik di tata surya, ya. Nah, di dalam Pluto itu ada satelit. Kalau bumi kan satelitnya bulan. Di Pluto itu ada yang namanya Charon. Charon itu adalah satelit dari planet Pluto. Nah, ini cerita tentang gugusan planet-planet itu. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan planet-planet ini. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai satelit. Ya, satelit itu apa, Pak? Jadi satelit itu adalah bagian dari tata surya yang senantiasa dia mengelilingi planet-planet kayak bulan. Bulan itu satelitnya bumi, ya enggak? Jadi dia bulan mengelilingi bumi. Nah, ke- Titan tadi itu juga satelit, ya. Nah, bersamaan dengan planet yang diputar oleh matahari, satelit itu akan mengelilinginya dia bersamaan. Anda bayangkan. Di samping itu, satelit juga akan berputar pada porosnya serta mengitari planet yang diiringinya. Ya, bulan ini dia akan mengelilingi bumi. Ya, planet yang memiliki satelit adalah yang pertama bumi, yang kedua tadi saya jelaskan Mars, yang ketiga Jupiter, kemudian yang keempat Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, 6 planet ini memiliki satelit. Nah, bulan itu satelitnya bumi, merupakan satelit alami yang banyak mempengaruhi gejala alam di bumi. Misalkan menyebabkan pasang surutnya air laut, itu gara-gara ada bulan. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai komet. Nah, ini gambar komet. Nah, komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Ya, komet biasa disebut sebagai bintang berekor. Ya, dulu ada yang namanya komet Halley, ya bintang berekor. Nah, garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit, ada yang memiliki orbit berbentuk elips, ya. Jadi beragam komet ini. Komet terdiri atas kepala ada ekornya, gitu. Ekor komet sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorong matahari. Ya, semakin dia mendekati matahari, ekor komet akan semakin panjang. Ya, jadi komet yang jaraknya dekat dengan bumi akan secara periodik tampak saat melihat misalnya komet Halley yang terlihat pada setiap 76 tahun sekali itu komet Halley. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai meteor. Nah, ini meteor ya. Nah, ini mengerikan kalau dia menabrak bumi, hancurlah seluruh permukaan bumi dan tidak ada yang selamat di muka bumi ini ya. Kalau sekiranya meteor besar menabrak bumi, ya seperti yang Anda saksikan di film Armageddon. Ya, jadi meteor adalah serpihan sebenarnya benda padat yang berterbangan tidak beraturan dan berasal dari serpihan asteroid. Nah, meteor ini. Kemudian meteor juga disebut sebagai fenomena emisi cahaya dalam atmosfer bumi. Kecepatan meteor itu memasuki atmosfer bumi sekitar 11 sampai 72 km per detik, sangat cepat.
kemudian terbakar pada ketinggian sekitar 100 kilometer. Jadi kalau dia nubruk ke pantai atau ke laut, maka otomatis meluap itu lautan di dalam muka bumi itu sehingga meluluh lantahkan semua ekosistem darat, ya. Makanya mengerikan kalau sekiranya komet menabrak bumi, otomatis terjadilah kiamat gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang selamat makhluk hidup itu. Nah, jadi ini terkait dengan meteor, ya. Meteor. Jadi benda yang bertebangan secara tidak teratur. Nah, kemudian yang terakhir adalah asteroid. Ya, ada juga ya film yang bercerita tentang asteroid ya, asteroid. Oh, sorry. Jadi Armageddon itu asteroid yang menabrak bumi, ya. Nah, jika kita bicara terkait dengan asteroid, ini terakhir ya asteroid. Nah, asteroid itu kumpulan benda langit yang jumlahnya ada jutaan. Jadi dia menggerombol, membentuk sebuah sabuk raksasa. Gerombolan asteroid yang membentuk sabuk ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter sebenarnya. Nah, asteroid ini juga disebut sebagai planet minor atau planetoid. Asteroid merupakan benda langit yang apabila kita lihat dari dekat menyerupai batu seperti yang Anda lihat di situ. Jumlahnya itu banyak sekali dan memiliki orbitnya sendiri-sendiri. Orbit dari asteroid itu berbentuk elips, ya. Jadi asteroid beraktivitas di angkasa dengan bebas dia dan berbentuk dari zat-zat yang terdiri atas tanah, silikat, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan asteroid. Asteroid. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan gugusan planet-planet pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar.